Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Pemberitaan firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta ini. Dalam ibadah ini, kita juga bersyukur bersama atas hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Tepatnya pada tanggal 25 Mei 2020, yang lalu sebuah persekutuan yang mencerminkan semangat gerakan keesaan di Indonesia. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Hendrik L. Tiwau. Kita bersama-sama akan menghayati tema dipulihkan oleh Roh Kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan menghadirkan berkat bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk dalam tata ibadah ini atau dapat disesuaikan dengan keadaan. Umat Allah yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah merayakan Paskah atau sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati dan 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Dalam Perjanjian Lama, umat Israel merayakannya sebagai Hari Raya Panen atau Hari Raya 7 Minggu. Dirayakan selama 7 hari dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Pada hari ke-7, umat Israel membawa berkas hasil pertama dari panen mereka kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, umat Kristen merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus menggenapi janjinya untuk memenuhi para murid-Nya dengan Roh Kudus yang memberi kuasa dan karunia dalam rangka pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Panen pertama para murid pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang percaya dan dibaptis setelah mendengar khotbah Rasul Petrus atau Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang mendengar Injil Kristus dan percaya serta dibaptis. Roh Kudus mengurapi, membimbing, dan memberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa kepada semua orang percaya untuk hidup sebagai persekutuan cinta kasih serta melayani dan bersaksi kepada sesama melalui kata dan tindakan. Kita semua yang sedang bersekutu dan beribadah di rumah masing-masing juga diurapi oleh Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia dan kuasa untuk melayani dan bersaksi bersama semua orang Kristen di Indonesia dalam semangat oikumenis serta terwujudnya gereja Kristen yang esa di Indonesia.
Umat Allah yang terkasih, marilah berdiri. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan hati bersyukur penuh sukacita, memasuki hadirat-Nya. Mari menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita mengawali ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Biarlah ibadah hari Pentakosta ini berjalan dalam tuntunan nas pembimbing. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga keempat berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Umat Allah yang terkasih, mari berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang esa, agung dan mulia, pemilik kehidupan kami yang mempersatukan kami dengan-Mu, merangkul kami dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kenaikan Yesus Kristus ke surga memberi kepastian iman, pengharapan dan kasih kami. Kami semakin yakin
apa yang Yesus Kristus janjikan bagi kami akan indah pada waktunya. Inilah juga yang kami hayati dan rayakan di hari Pentakosta saat ini. Yesus Kristus, Tuhan kami, memenuhi janjinya. Roh Kudus dicurahkan memenuhi dan mengurapi para murid, juga kami semua yang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Kami percaya bahwa kami adalah umat yang diberkati dan diutus untuk berkarya dan mengabdi di dalam dunia demi kemuliaan-Mu dan demi sejahtera hidup kami dan sesama. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam setiap langkah dan jalan kami, dalam setiap pikir, tutur, sikap, dan laku yang benar, terlebih di tengah situasi sulit saat ini, mengingatkan kami ketika keinginan hati kami cenderung kepada yang jahat, menyadarkan jika kami melakukan kesalahan dan dosa, serta menghibur, menuntun, dan membaharui dan memulihkan hidup kami dari dampak pandemi COVID-19 sekarang ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hidup berdampingan secara damai dengan semua orang, saling mengasihi dan menolong, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus memberi kami semangat untuk bersaksi dan melayani, serta menghasilkan buah roh dalam hidup bersama di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Umat Tuhan Yesus, Ibu Bapak, Saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tibalah saatnya kita dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kembali mengingat rayakan Hari Pentakosta. Sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan akan memberlakukan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami semua, ya Tuhan, ketika kami akan disapa oleh sabda-Mu. Di saat kami merayakan Hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus hadir sehingga mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Karena itu jauhkan kami dari hati dan pikiran yang mengembara, arahkan kami pada firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon. Amin. Umat Tuhan, sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, marilah berdiri. Yang akan kita dengar dari Alkitab,
Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama sebagaimana tertulis dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak semua. Ketika kita bersama kembali merayakan hari Pentakosta di tahun 2020 ini, patutlah kita bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Karena kita semua diperkenankan kembali olehnya merayakan hari Pentakosta bersama-sama. Semua orang percaya di segala tempat dan ruangan. Meskipun kita beribadah dan merayakan hari Pentakosta ini di rumah masing-masing. Namun hati, pikiran, serta iman kita tetap bersemangat dalam sukacita bersama-sama. Kita tahu bahwa Pentakosta atau hari ke-50 setelah Paskah adalah tradisi umat Tuhan sejak dulu ketika mereka merayakan panen raya. Hasil panenan pertama biasa waktu itu umat berikan sebagai persembahan kepada Tuhan Allah, kepada Yahweh. Karena umat sungguh-sungguh mengalami dan meyakini berkat panen raya itu berasal dari kemurahan Tuhan. Pemberian Tuhan Allah sendiri yang Dia limpahkan serta Dia curahkan bagi umatnya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Tradisi memberi persembahan syukur hasil panenan pertama ini juga masih berlaku di beberapa daerah yang ada di negara kita di Indonesia. Sebagaimana kita kenal ada ungkapan undu-unduan, nah itu di Jawa. Ada juga istilah buah bungaran, itu di Tator, Tanah Toraja. Bahkan di Minasa juga dikenal dengan pengucapan syukur. Dan mungkin ada istilah lain di daerah-daerah tertentu. Peristiwa Pentakosta bagi para murid serta pengikut Tuhan Yesus waktu itu merupakan pengenapan janji Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Bahwa akan datang Sang Penolong, Penghibur yang selalu akan bersama dan menyertai mereka. Dan janji Tuhan Yesus ini benar-benar terjadi di Yerusalem dengan pencurahan Roh Kudus yang melimpah, melingkupi para pengikut waktu itu serta disaksikan banyak orang. Di saat juga mereka sedang merayakan Pentakosta sesuai tradisi mereka saat itu. Pencurahan Roh Kudus ini bagi para murid serta pengikutnya tergenapi
seperti yang disaksikan kitab Kisah Para Rasul, dan ditandai dengan turunnya dengan gemuruh lidah-lidah api dari langit. Umat yang Tuhan Yesus kasih, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Nas Alkitab yang kita baca saat ini, kita dengar saat ini, kita renungkan dari Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 28-29 tadi, itu sama persis yang dikutip oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 18, ayat 17 dan 18. Nabi Yoel mau memberitakan bahwa pencurahan roh Tuhan bagi umat waktu itu berkaitan erat dengan hari Tuhan, atau istilah perjanjian bilang Yom Yahweh. Dan Yom Yahweh ini berkaitan juga dengan pertobatan dan pemulihan yang dialami oleh umat Israel. Sebab Yom Yahweh, hari Tuhan ini punya dua sisi. Bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang melanggar kehendak Tuhan itu menakutkan, menyeramkan. Tapi mereka yang percaya kepada Tuhan, yang bertobat, yang dipulihkan, Yom Yahweh itu, hari Tuhan itu hari yang mengagumkan, hari yang menjanjikan. Nah, sehingga Yom Yahweh ini berkaitan dengan pencurahan roh Tuhan bagi umatnya, pertanda juga Israel sudah bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan Allah. Pemulihan yang Tuhan Allah atau Yahweh lakukan terhadap umatnya untuk juga menyatakan bagi mereka, bahkan juga bangsa-bangsa sekitar, bahwa Yahweh adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Tuhanlah Allah mereka. Yahweh lah yang mereka harus sembah. Dan pencurahan roh Tuhan ini berlaku bagi semua umat Tuhan waktu itu. Baik generasi muda, generasi tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik para majikan maupun hamba-hamba sahaja. Tidak ada pengecualian atau tidak ada diskriminatif. Roh Tuhan berlaku dan dicurahkan bagi semua yang sungguh-sungguh bertobat dan berbalik menyembah kembali kepada Tuhan Allah atau Yahweh. Dengan peristiwa pencurahan roh Tuhan ini juga hendak menyatakan, hendak memaklumkan bagi kita saat ini bahwa kehadiran Tuhan Allah atau Yahweh selalu nyata, selalu eksis bersama dengan umatnya. Umat yang Tuhan Yesus kasih, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, anak-anak. Ketika sekarang ini kita merayakan kembali peristiwa Pentakosta bersama semua gereja dan umatnya. Itu berarti lebih memperkokoh iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa peristiwa Pentakosta merupakan harinya Tuhan. Hari yang Tuhan menyatukan semua pihak, semua generasi, semua gender, semua perbedaan status sosial dan kedudukan, bahkan termasuk semua perbedaan bangsa, suku, serta bahasa. Semuanya dipersatukan dalam peristiwa Pentakosta yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus Tuhan. Pencurahan Roh Kudus Tuhan mau mengungkapkan juga bagi kita semua bahwa kehadiran Tuhan Yesus selalu ada. Kehadiran Tuhan Yesus selalu mau menolong, menghibur, menguatkan kita semua dimanapun kita berada. Serta dalam kondisi apapun yang kita alami. Termasuk juga dalam situasi dan kondisi dewasa ini. Pandemik COVID-19. Dimanapun Roh Kudus Tuhan hadir, pasti di situ pula hadir adanya damai sejahtera, adanya cinta kasih, adanya iman pengharapan. Bahkan kehadiran Roh Kudus Tuhan Yesus hendak menyatakan juga bagi kita yang percaya. Kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri
selalu kita alami, selalu kita rasakan, selalu kita imani dalam kehidupan percaya kita. Ketika Roh Kudus diberikan, kita mengalami terus Yesus selalu beserta dengan kita. Umat yang Tuhan Yesus kasih, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Di tengah situasi pandemik COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama tetap berdoa. Tak henti-hentinya. Never stop praying. Kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan agar selalu menolong, menguatkan kita, serta mendampingi kita ketika kita semua menghadapi ancaman virus corona ini. Baik selaku pribadi, baik keluarga, baik umat, termasuk masyarakat, bangsa dan negara. Dalam segala upaya dan kerja keras kita bersama mengatasi. Beberapa waktu yang lalu kita masih berada dalam kondisi PSBB. Dan belum tentu kapan selesai, khususnya di Jakarta. Dan kita akan memasuki satu kehidupan yang namanya new normal. Atau kehidupan normal yang baru. Yang tidak sama lagi sebelum kita mengalami ancaman COVID-19. Tentu satu hal yang penting, kita harus herd immunity. Menjaga kekebalan. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Itu segala upaya usaha kita. Jangan ketika ada kelonggaran PSBB, kita merasa sudah selesai semua. Kita menghadapi kehidupan new normal. Kita harus berdamai dengan COVID-19. Berdamai dalam arti bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ketika kita melakukan itu, kerja keras kita mengatasi, menanggulangi ancaman dan dampak buruk COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan serta menakutkan ini. Tidak menutup kemungkinan Tuhan akan beri jalan keluar. Roh Kudus akan memampukan kita. Dan kiranya peristiwa Pentakosta yang kita rayakan bersama saat ini membuat kita makin erat dalam ikatan simpatik serta empati. Serta berbela rasa kita satu terhadap lainnya. Meskipun kita sadari ada perbedaan satu terhadap lainnya. Namun kita yakin Roh Kudus Tuhan telah menyatukan kita. Menyatukan orang percaya. Menyatukan dalam proses berjalan dalam kerangka keasaan gereja di Indonesia. Pada bulan ini juga kita merayakan Hari Oikumene Indonesia berkaitan dengan hari ulang tahun DGI atau PGI yang ke-70, Jubileum 70. Yang jatuh sebenarnya pada tanggal 25 Mei yang lalu. Mari kita satukan kita dalam iman percaya kepada Kristus bersama masyarakat, bersama pemerintah, dalam semua upaya kita. Roh Kudus selalu memberikan jalan keluar. Di mana Roh Kudus hadir, situ ada damai sejahtera. Di mana Roh Kudus hadir, situ ada cinta kasih, ada pengharapan, ada iman. Di mana Roh Kudus, situ hadir, kita berbela rasa, menguatkan satu dengan lainnya. Selamat mengingat rayakan kembali hari Pentakosta. Harinya Tuhan Yesus hadir di tengah umatnya, di dalam dan melalui kuasa Roh Kudusnya. Harinya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta merupakan juga awal dari persekutuan umat Tuhan. Awal embrio dari gereja Tuhan. Dan sembari kita juga merayakan hari raya Pentakosta, kita sementara saat ini juga sebagai umat Tuhan dalam keyakinan menyongsong kembalinya Tuhan Yesus dalam kemuliaan sorgawi. Soli Deo Gloria. Amin.
Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri di dalam kesatuan gereja Kristus di berbagai waktu dan tempat. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Biarlah ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang kami kembali rayakan hari ini, mengingatkan kami, memperkokoh iman percaya kami terus kepadamu, bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, Engkau selalu bersama dengan kami dalam segala keadaan, dalam segala situasi apapun yang kami alami. Roh Kudus selalu mendampingi kami, menolong, menghibur, bahkan menguatkan kami. Sekalipun juga kami berada dalam kondisi saat ini secara bersama, baik masyarakat bangsa maupun juga gereja-gereja Tuhan, seluruh umat-Mu, semua warga yang juga menghadapi ancaman COVID-19. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami, kuatkan kami untuk selalu berharap, memohon, berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami juga Engkau berikan kemampuan, memberikan hikmat, memberikan pencerahan dengan kuasa Roh Kudus untuk mencari hal-hal yang baru dalam terobosan, dalam penanganan dan penanggulangan, mencegah lebih merebaknya COVID-19 ini. Untuk berkati semua upaya dan usaha pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan bagi Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan juga camat, lurah, kepala desa, sampai ke RW RT. Di dalam kami berupaya bersama dengan semua warga negara Indonesia. Biarlah Bapak, tolong juga segala upaya pemerintah kami menangani dampak COVID-19 ini, baik dalam segi ekonomi dan juga terlebih kesehatan. Tolong para dokter, juru rawat, tim medis, rumah sakit, relawan, tetap beri semangat bagi mereka ya Tuhan. Lindungilah mereka terus ketika mereka harus mempertaruhkan hidup dan penghidupan mereka di dalam menangani ancaman COVID-19 ini. Berkati keluarga mereka yang mendukung, menolong, dan juga menopang. Selalu mendoakan mereka. Memberkati juga mereka yang terpapar COVID-19. Yang masih dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit. Yang OTG, ODP, PDP. Bahkan juga yang isolasi mandiri. Tuhan kiranya hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan mereka untuk melihat campur tangan Tuhan dalam bimbingan Roh-Mu semata-mata. Bagi warga jemaat-Mu juga yang terbaring sakit, baik dirawat dalam pemulihan di rumah maupun juga di rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Beri pengharapan yang datang daripada-Mu saja. Karena itu ya Bapa, kami doakan juga semua akan warga jemaat-Mu dimanapun berada, termasuk GPIB Eklesia dan seluruh gereja-gereja yang merayakan Hari Raya Pentakosta saat ini. Berkati para pelayan-Mu, berkati semua warga jemaat-Mu. Tuhan tolong dalam syukur sukacita,
untuk selalu berharap berdoa hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bimbingan Roh Kudus-Mu juga memampukan, menguatkan. Mungkin bagi umat-Mu yang kehilangan anggota keluarga, yang berduka cita, Tuhan hiburkan, berikan pengharapan bagi mereka. Mereka yang juga berada dalam kesulitan ekonomi, Tuhan cukupkan kira kebutuhan mereka. Untuk saling membantu, menolong dengan berbagai macam bantuan, dukungan juga yang diberikan. Baik pemerintah, lembaga, institusi yang lain, bahkan orang-orang yang terpanggil untuk membantu. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami pasrahkan semua harapan dan pergumulan kami di hari raya Pentakosta ini. Biarlah Tuhan mengarahkan kami dalam kehidupan yang baru yang akan kami alami dalam bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus saja. Berikan kami selalu damai sejahtera, cinta kasih dan pengharapan. Biarlah kami selaku gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya merayakan Hari Ekumene, hari ulang tahun PGI yang ke-70. Dalam kebersamaan kami tetap bergandeng tangan dalam rangka keesaan gereja di Indonesia. Berkati semua pemimpin-pemimpin gereja, baik di pusat daerah sampai tingkat lokal di daerah, bahkan juga yang ada di pos-pos pedalaman sekalipun. Dan kepadamu kami serahkan juga bagi umat yang berhari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinan, biarlah tambahan usia itu mereka syukuri atas berkat pertolongan-Mu semata-mata. Inilah doa kami ya Bapa. Kami pasrahkan hidup dan penghidupan kami dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang selalu hari dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kekurangan kealpaan kami, ketidaklayakan kami dalam tutur kata, pikiran, perasaan maupun juga perbuatan kami. Tuhan layakkan dan kuduskan kami. Dan inilah doa kami ya Bapa. Engkau sempurnakan ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Umat Allah yang terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber segala rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus, yang memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna bagi sesama demi kemuliaan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus berkuasa dan memberkati kami,
serta memulihkan hidup kami, sesama dan bangsa kami. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasih, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Hari Raya Pentakosta tahun 2020 ini. Karena itu silakan berdiri. Kembalilah dalam keseharianmu, dalam damai dan cinta kasih. Milikilah keberanian untuk terus melakukan apa yang baik. Perhatikan dan dukunglah mereka dalam kesusahan. Bantulah mereka yang menderita. Teruslah mengasihi dan melayani demi kemuliaan Tuhan. Dan senantiasa bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Umat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita.